Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tok Tok Review bersama Heri Hera di sini. Oke guys, kali ini masih dalam mengawal kasus Pina Cirebon untuk kebebasan 7 terpidana. Di dalam sidang ini, Kang Deddy Mulyadi sempat mendapat sentilan dari jaksa penuntut umum bahwa Kang Deddy Mulyadi sekarang lebih sering mengurusi para saksi ketimbang memberi sembako kepada warga seperti biasanya. Dalam hal ini tentunya jaksa penuntut umum tidak mengetahui secara utuh kegiatan Kang Deddy Mulyadi yang sebenarnya tidak ada perubahan sedikit pun dari Kang Deddy Mulyadi masalah untuk membantu keluarga-warga yang memang membutuhkan. Nah, berikut ini adalah videonya, langsung kita cek. Mencoba untuk menarik dari sisi orang tua korban, mohon maaf, pernahkah? Oh, orang tua korban, saya kan menemui keluarga Pina juga. Sebelum menemui saksi-saksi yang berkembang sekarang, saya menemui keluarga Pina. Ada juga berarti ya? Ada, Jadi wawancaranya ada keseimbangan. wawancara ibunya, wawancara Pina, wawancara Linda. Yang saya tidak bisa bertemu dengan Pak Ibtu Rudiana saja. Baik. Jadi survei itu bukan. Jadi di sini jaksa penuntut umum tidak mengetahui bahwa Kang Deddy Mulyadi selama ini memang mencari ibunya daripada almarhum Eki, bahkan Pak Rudiana sebagai orang tuanya Eki, dan juga Pak RT Pasren juga Kapi. Cuman sayang selama ini Kang Deddy tidak bisa menjumpai mereka. Dan hal ini tentu Kang Deddy sebenarnya kan menginginkan mereka seperti orang tuanya Eki ini, kedua orang tua Eki ini bisa diwawancarai, meminta keterangan, serta Pak RT Pasren bahkan hingga saat ini beserta anaknya susah sekali untuk ditemui. Lanjut guys. Hanya sepihak, tetapi memang Pak Deddy mencoba untuk melakukan perimbangan. Iya, bahkan saya ingin mencoba bertemu dengan ibunya Eki, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Baik. Selanjutnya, apakah ketika ketemu Bu Titin, Bapak juga pernah menanyakan upaya-upaya maksimal yang telah dilakukan beliau selaku penasihat hukum? Karena walaupun bagaimana kan, mohon maaf ya, ada persidangan pertama, ada banding, ada kasasi. Apakah itu Bapak sebagai peduli hukum dan peduli penegakan hukum juga ada ditanyakan seperti ini? Iya, saya menanyakan pada Bu Titin sejauh mana upaya ibu melakukan pendampingan. Dan dia selalu mengatakan susah waktu itu kita melakukan pembelaan secara sempurna karena peradilannya tertutup meskipun dalam putusannya dinyatakan terbuka. Baik. Nah guys, dalam hal ini juga dalam putusan di mana Bu Titin mengatakan bahwa pada waktu itu 2016-2017 dalam persidangan itu tertutup. Namun pada kenyataannya dalam putusan sidang itu terbuka. Di sini saja sudah ketahuan bahwa di sini ada peradilan yang sesat meskipun kasus ini sudah ingkrah. Cuman di sini masih ada sebuah kekeliruan sistem di mana yang seharusnya dalam melakukan pemeriksaan atau dalam persidangan bahwa ini harus terbuka untuk umum. Namun pada kenyataan waktu itu tertutup meskipun pada putusannya terbuka. Karena mohon maaf kalau saya berbeda pandangan, kalau mungkin saya keliru mendengarkan dan melihat. Ketika Pak Deddy aktif survei kepada para saksi fakta baru itu, pertanyaannya itu, mohon maaf ya, teknik pertanyaan itu mengarahkan dulu hari kejadian, tanggal dan ini, bahwanya ada ini. Jadi memang mungkin dari segi yang lain menerima, tapi mungkin dari segi pihak yang lain mungkin beda pandangan. Jadi ada kalanya di dalam melakukan survei di lapangan itu langsung ketika si orang itu katakanlah mohon maaf
Bu Nining yang notabene mohon maaf saya juga paham. Jadi kalau kita, oh bukan begitu, kan begini, betul nggak? Nah itu yang sebetulnya menurut hemat kami kurang imbang di dalam melakukan survei di lapangan. Itu hanya kami selaku pengawas di media sosial. Ya, baik. Tapi kami tetap menghargai tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Dedi untuk Malah Bapak bisa melihat wawancara salah seorang saksi yang dulu berbohong ketika di BAP. Justru yang ada terbalik, di awalnya tertutup dan takut. Begitu saya tepuk-tepuk bahunya, kamu ada Allah di hati kamu, dia menangis. Pertanyaannya adalah, apakah tangisan spontan rakyat biasa adalah kebohongan? Dia menangis. Pertanyaannya adalah, yang berikutnya juga kan kita punya logika, Pak. Bapak tinggal cek saja itu ke warung Madura, jaraknya berapa ke gang. Bisa kelihatan menurut Bapak atau enggak malam hari? Kami kebetulan sudah survei dan sudah ngecek, tapi saya bukan tidak sependapat dengan survei Bapak yang lakukan. Kami sudah lama mengikuti bahwa Bapak adalah orang termasuk beliau yang peduli kepada masyarakat kecil, bagi-bagi sembako. Saya pun terharu, alhamdulillah. Cuma memang akhir-akhir ini kurang, tetapi lebih ke masalah yang ini. Tapi nggak apa-apa. Kemudian, iya, nggak usah ketawa. Maksud saya kalau kita ini memang seperti itu, beliau kami termasuk yang sangat senang karena memang keliling. Cuma akhir-akhir ini berkurang untuk yang ke masyarakat kecil. Boleh saya jelaskan? Lebih dominan ke, mungkin tidak tersorting, Pak. Mohon maaf. Enggak, boleh saya jelaskan? Ya, boleh. Ya, karena bagi saya peristiwa kemanusiaan ini lebih mahal dibanding sembako, Pak. Ya, boleh. Kami sependapat dan kami bukan menolak mengenai hal itu. Tenang aja. Baik. Tolong penonton. Intinya kami sekali lagi ingin menegaskan bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati. Tetapi ketika masih ada upaya hukum, mari kita bongkar kebenaran dan keadilan. Bapak setuju seperti itu? Setuju. Itu yang ingin kami sampaikan ya di forum sidang ini, dan jangan sampai mohon maaf masyarakat keliru menilai prinsipnya keadilan, kebenaran material harus ditegakkan, akan tetapi penegakan hukum berlaku untuk semua orang. Bapak sependapat seperti itu? Sependapat. Terima kasih. Jadi Pak Jaksa ini di sini, jaksa penuntut umum bahwa selama kasus Pina bergulir, dianggap oleh jaksa penuntut umum ini hanya mengurusi para saksi-saksi fakta, tidak lagi mengurusi warga seperti biasanya, dan itu sebenarnya menurut saya keliru. Pak Jaksa sangat keliru. Pak Dedi Mulyadi hingga saat ini masih tetap seperti biasa, seperti sedia kala membantu warga-warga yang memang membutuhkan. Oke guys, langsung ke video berikutnya. Di atas leher. Ya, terima kasih. Ya, sudah Pak. Silakan dari termohon untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih atas kehadirannya saksi-saksi Muhammad Anwar, Arta Anoraga Japang, dan Franciscus Haryanto Marbun. Ini semua teman-temannya Eki ya? Ya, benar ya? Benar. Untuk yang pertama saya tanya dulu ke Arta Anoraga Japang. Seberapa dekat saudara dengan Eki? Apakah sudah masuk kategori sahabat atau teman biasa? Teman biasa. Teman biasa ya? Oke. Tadi kan ditanyakan sama teman-teman pemohon PK, tahu nggak ada permasalahan apa dia dengan orang lain, atau ada geng lain, atau dengan Ucil atau Rivaldi, karena sebelumnya Liga Akbar menyatakan mereka ada masalah di persidangan sebelumnya. Tahu? Gak tahu. Nggak tahu ya. Kemudian waktu kalian bersama-sama tadi makan obat, ya, kemudian minum, kamu kan pergi duluan nih, ya. Kamu lihat waktu itu Eki memang naik motor? Bawa motor nggak dia waktu ke lokasi, ke tempat pertemuan kalian? Bawa motor. Bawa motor ya. Dia nyetir. Kamu pernah ngingatin dia nggak, hati-hati di jalan, kamu mabuk atau apa, jangan pergi dulu? Pernah diingatin nggak? Pernah diingetin jangan Apa, balap-balap. gimana kamu ngomongnya? Jangan balap-balap. Jangan balap-balap. Ya. Sudah habis itu kamu pergi.
Iya, terus Kamu sendiri waktu itu balap-balap juga? enggak, Enggak ya? Biasa aja ya? bisa aja. Ya biasa aja, oke. Kemudian setelah itu, kamu tahu nggak dia kemana sampai flyover? Tahu kamu ngikutin? Enggak, Nggak ikut ya? Nggak ikut. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Baik, selanjutnya ke Anwar. ya gimana? Anwar, tadi kamu menyampaikan kalian minum sampai 4 sloki ya? Ya kurang lebih Ya, 3 sampai 4 ya. sloki. Kamu lihat waktu itu dia keadaannya gimana? Mabuk atau gimana? Kalau saya lihat pribadi saya sih nggak terlalu mabuk Pak. Sampai terlalu rumah mabuk. pun kan saya ke kebun kosong kan jalan kaki Pak. Ya. Nggak naik kendaraan Ah. bermotor. Biasa aja jalan juga. Ya. Tadi kamu juga ada menyatakan bahwa saya berpikir ini Arif Eki ini karena memang dia tadi habis mabu-mabuan sama saya. Kamu nggak ada ngelarang waktu dia pulang habis mabu-mabuan itu. Kamu kan temannya, teman apa sahabat kamu? Saya mengenal almarhum dan almarhumah itu kalau sama almarhum Eki sore itu, kalau sama almarhum malam itu Pak. Malam Sebelumnya itu. tidak ada interaksi ketemu. Jadi teman. sebagai manusia pun waktu itu kamu ngingatin nggak? Saya mengingatkan Pak. Apa waktu itu kamu ucap? Nggak usah ngambil uang lagi Pak. Kalau mengenai beli rokok atau buat beli minum es atau jajan-jajan ada dari saya, makan pun ada. Ya. Saya sempat menawarkan almarhum ini udah tidur aja di rumah saya, tapi jangan sampai satu kamar kan saya gitu. Iya. Habis itu kamu ngikutin dia nggak sampai Tidak. ke flyover? Jadi Tidak. kamu nggak tahu ada apa di flyover ya? Tidak tahu. Nggak tahu. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Franciscus Herianto Marbun. Silakan. Yuk. Ya. Tadi Franciscus sampailah kamu ke rumah sakit. Iya. Ya, kamu ke rumah sakit, terus mendengar itu adalah kecelakaan. Dari siapa kamu dengar? Saya tahu kabar itu dari teman saya yang juga Siapa teman namanya? Nanti biar Namanya- siapa tahu teman-teman pemohon mau manggil lagi kan? namanya saya lupa Pak. Nggak tahu ya, Oh. lupa ya. Nah, terus kemudian apakah kamu waktu itu memang mengecek dan kamu punya keilmuan? Tadi kamu bilang, ini saya yakin kecelakaan. Punya ilmu kamu untuk mengecek? Karena saya lihat dari lukanya Pak. Tapi kamu Ini guys, pertanyaan jaksa yang tidak masuk akal. Di sini, Franciscus Marbun sebagai saksi bukan sebagai ahli. Dan ini sebuah pertanyaan yang keliru. udah punya ilmu forensik kan? Punya nggak? Nggak, pertanyaan saya punya ilmu forensik nggak saksi? Enggak Pak, tapi Nggak punya ya? Nggak punya ya? Ya tidak. Itu hanya asumsi ya? Satu yang mulia, ada apa? Ada apa? Yang mulia, Pak pertanyaan jaksa ada termohon, apa? yang mulia, pertanyaan termohon menyudutkan saksi, itu udah jelas provokasi. Betul. Ya, enggak, saya kan cuma bertanya, punya keahlian forensik atau enggak? Kalau enggak ya sudah yang mulia. Ada permasalahan apa? Iya, saya intinya saya nanya itu, tinggal dijawab kan. Cukup. Boleh. Saudara yang provokatif. Tenang. Ini termohon. Iya Pak, yang mulia. Ini diajukan sebagai saksi. Baik. Bukan ahli. Iya. Ya, tanyakan. Terserah dari yang mulia, kalau seandainya tidak diperbolehkan saya akan ganti pertanyaan. Kan Silakan. seperti itu kan? Silakan. Ya. Ganti pertanyaannya. Ya, baik. Karena Terima kasih. kita ingatkan sekali lagi, ini diajukan sebagai saksi, bukan ahli. Tanya mengenai saksi mereka aja, Pak. Sama novum dia, Ya. dia penemu novumnya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian saat itu terjadi, ya Franciscus pun tadi menyatakan dia bahwa kalau memang waktu itu si Eki meninggal karena dia orang dibunuh atau dia apa, kamu tidak akan tinggal diam dari pembahasanmu kan? Saya Benar dan kan? teman-teman saya nggak Ya, bakal diem, Pak. ya. Nah, setelah diketahui ternyata terjadi pembunuhan dan inkrah, kamu ngapain? Ya udah mikir ini pelakunya memang sudah ditangkap gitu pada saat di tanggal 30 ke atas itu. Ya. Terus begitu aja. Kamu bilang tidak tinggal diam. Kan udah ditangkap. Cukup yang mulia, terima kasih. Kan sudah ditangkap Pak. Yang mulia, tolong, kenapa teriak-teriak ini? Ada apa? Mana? Kalau mau teriak di sini, Pak. Bentar. Baik. Iya. Kalau mau teriak di sini, saya dari kemarin sabar aja yang mulia. Di sini juga kami sempat diteriak-teriaki, sabar aja kita. Ya, maksudnya tolong yang mulia sebagai penengah di sini, tolong yang mulia. Saya ingatkan. Ya. Kalau memang marah, ayo di mana? Sini. Jaksa penuntut umumnya emosi guys, nantangin para penonton sidang, ngajak duel guys. Wah, ada kelewatan jaksa. Sebenarnya jaksa ini sebenarnya kan udah tahu kasus ini sebenarnya kasus kecelakaan tunggal, namun kan membela diri agar apa yang selama ini terjadi itu yaitu adalah pembunuhan berencana.
karena dianggapnya kasus ini sudah inkrah, padahal di situ ada peradilan sesat. Padahal yang sebenarnya kan kecelakaan tunggal, itu sudah dipastikan 100% kecelakaan tunggal. Bahkan Bu Titin mengatakan tim senyap sudah memverifikasi bahwa ini adalah kecelakaan tunggal, sehingga Bapak Kapolri pun sudah tahu hal ini. Namun beliau belum bisa menyampaikan hal ini. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kemuliaan, murah rezeki, panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.